Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pengantar Manajemen Keuangan Syariah. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi dan tujuan dari manajemen keuangan syariah. Manajemen adalah ilmu yang mempelajari cara mengatur, merancang, mengelola, dan membagi tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan manajemen keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat yang diambil dari Al-Quran dan hadis, di mana sistem ini mencakup berbagai aspek keuangan seperti perbankan, investasi, dan asuransi, dengan berfokus pada kepatuhan terhadap hukum Islam dan melarang adanya praktik seperti halnya riba, maisir, dan gahar. Tujuannya sendiri adalah untuk mencapai keadilan dalam pendistribusian kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sejarah dan perkembangan dari keuangan syariah. Baik, yang pertama, sejarah keuangan syariah ada pada masa Rasulullah SAW, di mana pada masa Rasulullah menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah mulai diterapkan dalam transaksi ekonomi yang sederhana seperti jual beli dan bagi hasil, di mana Rasulullah ini menekankan pentingnya muamalah yang adil, transparan, dan berbagi risiko serta keuntungan tanpa adanya unsur eksploitasi, di mana praktik-praktik ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata dalam masyarakat. Baik, yang kedua, pada periode pertengahan, khususnya di bawah Khalifah Abbasiyah pada abad ke-13, di mana sistem keuangan syariah ini mencapai puncak kejayaannya dengan pengembangan berbagai institusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, dengan masuknya investasi Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 menandai berakhirnya era keemasan dari sistem keuangan syariah yang menyebabkan kemunduran dari sistem keuangan syariah itu sendiri. Selain itu, hal yang menyebabkan sistem keuangan syariah kita mundur itu dengan masuknya kekuatan kolonial barat, di mana mereka membawa sistem ekonomi konvensional berbasis bunga yang semakin memperburuk kondisi keuangan syariah kita pada masa itu. Setelah kemunduran sistem keuangan kita pada abad pertengahan, sistem keuangan kita ini kembali bangkit pada abad ke-20, yaitu ditandai dengan meningkatnya kesadaran umat Islam akan pentingnya penerapan syariah dalam semua aspek kehidupan termasuk ekonomi. Muncul negara-negara Islam yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua seperti Mesir, Pakistan, dan Malaysia, di mana negara-negara ini mendorong pengembangan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Salah satu bukti nyata dari kebangkitan sistem keuangan kita adalah berdirinya bank syariah pertama yang bernama MIT Gum Saving Bank di Mesir pada tahun 1963, di mana bank ini menerapkan sistem bagi hasil sebagai alternatif dari bunga. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu di era modern. Ternyata industri keuangan syariah ini mengalami perkembangan pesat dengan meningkatnya permintaan untuk produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, terutama di negara-negara dengan populasi muslim yang besar, di mana dibuktikan dengan terdapat beberapa negara Islam yang mulai mendirikan bank-bank syariah sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan sistem keuangan yang sesuai dengan syariah. Salah satu bank syariah terbesar yang didirikan pada masa ini adalah Dubai Islamic Bank yang berdiri pada tahun 1975. Di Indonesia sendiri, sistem keuangan syariah ini telah tumbuh pesat dengan adanya bank-bank syariah seperti halnya BSI, asuransi syariah, serta berbagai instrumen investasi syariah yang menarik minat masyarakat luas. C. Perbedaan antara keuangan syariah dan konvensional. Keuangan syariah dan konvensional merupakan dua sistem yang berbeda secara fundamental dalam hal prinsip,
tujuan dan praktik keuangan. Kedua sistem ini berkembang untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan keuangan. Namun, landasan filosofis dan hukum yang mendasarinya sangat berbeda. Keuangan syariah berkembang dari prinsip-prinsip Islam yang bertujuan tidak hanya mencapai kesejahteraan dunia, tetapi juga keberkahan di akhirat. Sedangkan keuangan konvensional lebih menekankan pada efisiensi dan profitabilitas. Selanjutnya, apa saja sih prinsip-prinsip dasar yang membedakan antara keuangan syariah dan keuangan konvensional? Jadi, keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip Islam yang diambil dari Al-Quran, hadis, dan hukum Islam atau syariah. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap riba, gharar, dan maisir, serta penekanan pada keadilan dan kerjasama. Salah satu konsep penting dalam keuangan syariah adalah keadilan, di mana keuntungan dan kerugian harus dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Selain itu, transaksi dalam keuangan syariah harus bebas dari unsur penipuan atau manipulasi, serta menghindari aktivitas yang tidak halal atau bertentangan dengan prinsip Islam, seperti produksi atau perdagangan minuman keras dan perjudian. Di sisi lain, keuangan konvensional lebih didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi klasik yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan alat-alat keuangan yang telah berkembang melalui berbagai inovasi. Sistem ini menekankan pada profitabilitas, efisiensi, dan alokasi modal yang optimal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Keuangan konvensional memperbolehkan penggunaan bunga sebagai bentuk kompensasi bagi pihak yang meminjam uang, dan risiko umumnya hanya ditanggung oleh pihak yang meminjam. Selanjutnya, dampak apa yang terjadi terhadap praktik keuangan dari perbedaan antara keuangan syariah dan keuangan konvensional? Jadi, perbedaan-perbedaan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik keuangannya. Misalnya, dalam keuangan syariah, risiko ditanggung bersama antara bank dan nasabah. Sedangkan dalam keuangan konvensional, risiko umumnya itu ditanggung oleh nasabah. D. Prinsip-prinsip dasar keuangan syariah. Yang pertama, larangan riba. Riba dalam konteks keuangan syariah merujuk pada bunga atau tambahan yang dikenakan pada pinjaman uang. Secara luas, riba didefinisikan sebagai keuntungan yang diperoleh tanpa memberikan nilai tambah atau usaha tambahan yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak lain. Dalam Islam, riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan penindasan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Yang kedua, larangan gharar. Gharar merujuk pada ketidakpastian atau ambiguitas dalam transaksi keuangan. Dalam konteks syariah, transaksi yang mengandung unsur gharar dianggap tidak sah karena menimbulkan ketidakadilan dan konflik kepentingan. Gharar ini bisa muncul dalam bentuk ketidakpastian harga, kualitas barang, atau waktu pengiriman. Dalam keuangan syariah, untuk menghindari gharar, semua syarat dan ketentuan transaksi harus jelas dan transparan. Misalnya dalam kontrak jual beli, harga barang dan waktu pengiriman harus ditentukan dengan jelas. Yang ketiga, larangan maisir. Maisir adalah perjudian atau spekulasi yang mengandung unsur ketidakpastian dan keuntungan yang tidak jelas. Dalam konteks keuangan syariah, maisir merujuk pada aktivitas yang melibatkan taruhan atau spekulasi dengan risiko tinggi, di mana hasil akhirnya tidak pasti dan bergantung pada keberuntungan. Dalam keuangan syariah, semua bentuk spekulasi dan perjudian itu dihindari. Instrumen yang digunakan dalam keuangan syariah harus bebas dari unsur ketidakpastian yang tinggi dan harus melibatkan usaha nyata. Yang keempat, prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam keuangan syariah mengharuskan setiap pihak dalam transaksi untuk mendapatkan haknya secara adil. Keadilan ini mencakup pembagian keuntungan dan kerugian yang seimbang, serta perlakuan yang sama terhadap semua pihak yang terlibat. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari eksploitasi dan memastikan bahwa semua pihak diperlakukan dengan cara yang adil. Dan yang kelima, prinsip transparansi. Transparansi adalah prinsip yang menekankan pentingnya mengungkapkan semua informasi yang relevan dalam transaksi keuangan. Dalam keuangan syariah, transparansi memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang sama terhadap informasi yang diperlukan
untuk membuat keputusan yang terinformasi. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penipuan dan memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang jujur dan terbuka. Transparansi diterapkan dalam berbagai cara dalam keuangan syariah. Misalnya, semua syarat dan ketentuan dalam kontrak harus dinyatakan dengan jelas dan terbuka. Selain itu, lembaga keuangan syariah diharapkan untuk menyediakan informasi yang lengkap dan akurat tentang produk dan layanan mereka pada nasabah. Baik, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat implementasi keuangan syariah. Implementasi keuangan syariah tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial semata, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, berkelanjutan, dan pastinya berlandaskan pada nilai-nilai moral Islam. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari implementasi keuangan syariah baik bagi individu dan masyarakat, yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan distribusi pendapatan yang lebih merata lewat prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam sistem keuangan syariah seperti mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan dan risiko dibagi antara investor dan pengusaha sesuai dengan proporsi yang telah mereka sepakati. Lalu cara yang kedua ialah dengan penciptaan lapangan kerja yang produktif. Nah, hal ini yaitu dengan cara mendorong investasi dalam sektor-sektor produktif seperti investasi yang dilakukan pada sektor real seperti pertanian, industri, dan infrastruktur yang tentunya bertujuan dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kedua ialah mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi, keuangan syariah melalui prinsip-prinsip syariah yang selalu menekankan pada pentingnya investasi dalam sektor-sektor yang menghasilkan nilai tambah nyata bagi masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Nah, dengan demikian, keuangan syariah ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial saja, tetapi juga dapat berdampak positif pada pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang. Nah, keuangan syariah pun melarang kita untuk tidak melakukan praktik gharar atau ketidakpastian dan maisir perjudian, guna mengurangi resiko yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Kenapa seperti itu? Agar investasi yang kita lakukan ini dapat dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan berbasis pada analisis yang rasional, bukan hanya pada spekulasi yang dapat menyebabkan volatilitas pasar. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan stabilitas ekonomi. Implementasi keuangan syariah dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan dengan menghindari penggunaan instrumen keuangan yang berisiko tinggi dan spekulatif. Nah, seperti apa sih yang dimaksud dengan berisiko tinggi itu? Yaitu investasi dalam saham atau obligasi yang tidak sesuai dengan syariah, di mana nantinya dapat menyebabkan kerugian besar baik bagi investor secara tidak adil. Nah, sedangkan spekulatif sendiri ialah instrumen keuangan yang didasarkan pada prediksi pasar dan bukan pada nilai intrinsik aset. Nah, selain itu, keuangan syariah dapat meningkatkan stabilitas ekonomi dengan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mereka lewat prinsip-prinsip syariah seperti transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Nah, dengan demikian, resiko kerugian yang tidak terduga dapat diminimalkan dan sistem keuangan menjadi lebih tahan terhadap guncangan eksternal. Selanjutnya yaitu tantangan dan peluang dalam manajemen keuangan syariah. Jadi dalam pengembangan keuangan syariah, meskipun menjanjikan banyak potensi positif, namun masih banyak kita temui berbagai tantangan yang signifikan. Dan pada saat yang sama, ada juga peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan tersebut dan mengembangkan industri keuangan syariah secara lebih luas. Nah, adapun tantangan pertama yaitu masih banyak kita temui profesional di industri keuangan syariah yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah serta penerapannya dalam praktek keuangan. Nah, tentunya keterbatasan ini dapat menghambat inovasi dan pengembangan produk serta layanan keuangan syariah yang sesuai dengan tuntutan pasar. Lalu tantangan yang kedua yaitu terkait pilihan produk dan jasa keuangan syariah yang tersedia di pasar masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh konvensional. Nah, hal ini tentunya mengurangi daya tarik keuangan syariah bagi segmen pasar yang lebih luas. Lalu tantangan yang terakhir yaitu peraturan yang mengatur tentang keuangan syariah di beberapa negara masih belum lengkap dan jelas. Bahkan banyak negara yang belum memiliki kerangka regulasi yang komprehensif untuk mengatur praktek keuangan syariah secara efektif. Contohnya seperti Turki, Maroko, dan Thailand. Lalu ada pun potensi perkembangan dan inovasi. Nah, seiring dengan banyaknya jumlah populasi muslim di dunia, maka akan
ada banyak juga permintaan terhadap produk dan layanan keuangan syariah, terutama di negara-negara dengan populasi muslim yang besar. Nah, hal ini tentunya menyadarkan kita akan pentingnya kemajuan teknologi informasi untuk mempermudah akses dalam penggunaan produk dan layanan keuangan syariah. Kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi ini dapat memberikan peluang besar untuk inovasi produk keuangan syariah. Harapan dari inovasi ini tentunya dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan produk keuangan syariah. Nah, adapun contoh dari inovasi produk keuangan syariah yang ada saat ini yaitu pertama, reksadana syariah, kedua, giro syariah, ketiga, tabungan syariah, keempat, asuransi syariah, dan kelima, takaful. Nah, dari perkembangan dan inovasi tersebut diharapkan adanya peluang untuk memperkuat kerjasama internasional untuk pengembangan regulasi dan standar untuk keuangan syariah. Nah, adapun dalam meningkatkan akses terhadap produk dan jasa keuangan syariah di Indonesia ini membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, yaitu cara yang pertama yaitu peningkatan edukasi dan literasi keuangan syariah yang komprehensif lewat program seminar, kampanye edukasi melalui media massa, dan integrasi materi keuangan syariah ke dalam kurikulum pendidikan formal. Lalu yang kedua yaitu melakukan inovasi produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar dapat menarik minat mereka. Dan yang terakhir adanya regulasi dan infrastruktur yang mendukung. Jadi kerjasama dan kolaborasi yang kuat antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan organisasi masyarakat merupakan kunci untuk mewujudkan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, dengan komitmen dan langkah nyata yang terarah, Indonesia dapat menjadi pusat keuangan syariah yang kuat dan berdaya saing di dunia.